Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai prediksi, ya, prediksi kisi-kisi untuk sejarah Indonesia kelas 11. Nah, pada video kali ini tadi saya sampaikan kisi-kisi bahwa itu adalah perkiraan, ya, perkiraan atau prediksi kisi-kisi apa yang akan nanti mungkin dijadikan sebagai soal. Nah, tetapi ini bukan menjadi acuan, ya, acuan utama bahwa apa yang ada dalam video ini nanti akan keluar di soal. Ini hanya perkiraan saja. Dan ingat bahwa kaitannya dengan prediksi kisi-kisi ini silahkan kalian dimanfaatkan atau gunakan dengan baik, bukan untuk menjadi media pembuatan contekan gitu ya, tapi jadikanlah ini media bagaimana kalian untuk mempersiapkan dengan lebih tentang materi esensial, ya, materi esensial yang ada di semester 2 untuk mempersiapkan penilaian sumatif akhir tahunnya. Oke, nanti silahkan kalian simak dengan baik untuk setiap menitnya, setiap detiknya kaitannya dengan kisi-kisinya. Jika perlu silahkan kalian tulis juga untuk mempersiapkan materi apa yang harus kalian pelajari dan pahami lebih dalam lagi. Oke, langsung saja untuk kisi-kisinya. Baik, tadi kalian sudah disampaikan bahwa pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi, ya, prediksi kisi-kisi untuk sejarah Indonesia kelas 11, yang mana nanti untuk materinya ini kita awali dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, berarti ini dari materi bab 2 saja. Oke, untuk materi yang pertama ini tentang menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Ini adalah yang pertama, bagaimana pertama kali gitu ya, tentang Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, nanti mungkin untuk soal itu akan disajikan deskripsi, ya, kedatangan Jepang dan kekalahan Belanda. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan nama perjanjian, ya, yang mengakhiri penjajahan Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, karena di sini jelas kita mengetahui bahwa Sekutu pada saat itu menyerah terhadap Jepang. Nah, kemudian di sana ada perjanjian tanpa syarat, yang mana pihak Sekutu itu menyerahkan wilayah kekuasaannya pada pemerintah Jepang. Nah, nanti perjanjian itu namanya perjanjian apa, misalkan tanggal berapa. Nah, itu kalian harus memahami itu. Kemudian yang kedua, untuk materi yang kedua, pembentukan pemerintah militer dan sipil. Nanti bisa saja kalian akan disajikan deskripsi tentang penerapan pemerintahan militer selama pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian peserta didik ini menganalisis pembagian wilayah di Indonesia dalam pemerintahan militer Jepang. Kemudian organisasi bentukan Jepang. Nah, dalam organisasi bentukan Jepang yang memiliki harapan rakyat Indonesia untuk dapat membantu Jepang pada perang Asia Timur Raya. Kemudian peserta didik mengklasifikasikan gitu ya, organisasi-organisasi tersebut yang bersifat organisasi sipil atau sosial budaya, kemudian organisasi militernya dan organisasi semi militer. Nah, itu yang diharapkan di sana.
Kemudian materi selanjutnya pada pendudukan Jepang di Indonesia ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi perang. Nah, kebutuhan ekonomi Jepang selama perang Pasifik, kemudian di sana juga nanti kalian diharapkan dapat menganalisis contoh kebijakan ekonomi Jepang dalam rangka perang Asia Timur Raya. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda konteksnya. Itu yang perlu dipahami oleh kalian. Konteks yang berbeda katanya dengan kebijakan ekonomi pada masa pendudukan Hindia Belanda dengan pendudukan Jepang. Karena kalau Jepang itu orientasinya bukan katanya dengan pemenuhan komoditas ekspor ataupun komoditas pasar Eropa yang orientasinya adalah rempah-rempah. Tapi kalau kebijakan ekonomi Jepang ini adalah orientasinya bagaimana kebijakan ekonomi itu untuk menopang kepentingan perang Jepang dan memenangkan Jepang pada konsentrasi atau pada peperangan yang terjadi di Asia Timur Raya. Misalkan komoditas jarak. Nah, ini nanti untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dibuat pelumas ya, untuk persenjataan militer dari Jepang itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan. Ada perbedaan antara kebijakan pendidikan pada masa Belanda dan Jepang, di mana nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, dalam bidang pendidikan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian materi selanjutnya tentang perlawanan rakyat melawan Jepang. Nah, disajikan deskripsi tentang penderitaan rakyat akibat kekejaman Jepang. Peserta didik menganalisis contoh-contoh perlawanan rakyat dalam melawan kekejaman pendudukan Jepang. Walau kita ketahui bersama bahwa Jepang menduduki Indonesia itu dalam jangka waktu yang cukup singkat, 3,5 tahun saja, gitu lebih kurangnya. Tetapi itu nanti kekejamannya hampir sama, bahkan melebihi pada masa pendudukan Belanda. Nah, di situ kemudian muncullah perlawanan-perlawanan baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara diplomatik. Kalian harus bisa membedakan juga bagaimana perlawanan secara fisik itu, kemudian perlawanan secara diplomatik itu, beserta dengan contohnya masing-masing. Yang selanjutnya kaitannya dengan dampak pendudukan Jepang. Nah, dampaknya kan banyak kemarin ya di materi yang sudah saya sampaikan, baik itu di LKS ataupun literasi PowerPoint yang sudah saya share di grup juga. Salah satunya misalkan di bidang sosial budaya, bidang politik gitu kan. Kemudian kaitannya dengan bidang ekonomi. Nah, itu dampaknya bagaimana, silahkan kalian pahami, karena dimungkinkan nanti akan muncul pertanyaan dampak di bidang-bidang tertentu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang selanjutnya untuk materi pada masa pendudukan Jepang ini katanya dengan pembentukan BPUPKI. Nah, nanti diharapkan kalian mampu untuk memahami apa sih itu tugas BPUPKI dan apa sih itu tugas dari PPKI itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan dampak positif kebijakan Jepang bagi kemerdekaan Indonesia. Nanti akan disajikan data dan fakta tentang penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan Jepang. Kemudian peserta didik menganalisis hikmah dan manfaat penjajahan tersebut bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya ini kaitannya dengan tokoh nasional dan daerah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Wahidin Sudirohusodo. Nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan tujuan Wahidin Sudirohusodo itu mengumpulkan dana pelajar atau studi funds, atau yang kita kenal sekarang itu dengan istilahnya adalah beasiswa lah. Kemudian ada tokoh yang selanjutnya Ki Hajar Dewantara. Peserta didik ini diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara
dalam kutipan artikelnya yang beliau tulis dengan judul Alps and Netherlands was di surat kabar The Express. Kemudian Indische Partij ini diharapkan nanti kalian dapat menunjukkan siapa sih tokoh dalam Indische Partij itu yang memiliki julukan 3 serangkai. Muhammad Hatta, nanti diharapkan kalian bisa memahami perjuangan beliau dalam organisasi Pergerakan Nasional Indonesia dan bagaimana peran beliau. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa, ya, Kiai Haji Zainal Mustafa ini nanti kalian bisa memberikan penjelasan kenapa beliau menolak, ya, Kiai Haji Zainal Mustafa ini dari tokoh perjuangan orang Tasik gitu ya, yang menolak untuk melakukan sikrai. Nah, alasan beliau itu menolak sikrai itu kenapa? Itu juga nanti kalian bisa mencari tahu dan dipahami latar belakang Kiai Haji Zainal Mustafa itu menolak melaksanakan sikrai. Dan ini juga sebagai latar belakang nanti katanya dengan perlawanan rakyat Tasik atau Singaparna terhadap pemerintahan Jepang. Kemudian yang selanjutnya ada Kurniai. Nah, Kurniai di sini nanti kalian diharapkan dapat menganalisis fungsi, ya, dari Kurniai itu pada masa pendudukan Jepang. Oke. Bab ataupun materi selanjutnya ini katanya dengan menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial budaya dan politik dan pendidikan bangsa Indonesia. Yang pertama, nanti kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Di mana nanti bisa saja di soal itu disajikan tentang peristiwa, ya, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga berdampak pada kekalahan Jepang. Nah, di situ kalian diharapkan dapat menganalisis dampak kekalahan tersebut terhadap kondisi politik dan pemerintahan Jepang di Indonesia. Ini yang kedua, ini peristiwa Rengas Dengklok. Nah, nanti akan disajikan secara singkat peristiwa Rengas Dengklok, kemudian nanti silahkan kalian pahami hikmah utama apa, ya, yang terjadi dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Untuk perumusan naskah proklamasi nanti silahkan kalian pahami juga, ya, dan kalian mencoba untuk bandingkan naskah proklamasi kemerdekaan RI yang otentik dan yang setelah diketik gitu ya oleh Sayuti Melik. Nah, yang diketik oleh Sayuti Melik itu sudah berdasarkan perubahan atau penyesuaian. Nah, nanti silahkan kalian pahami perbedaannya di mana. Kemudian yang selanjutnya detik-detik proklamasi. Nah, nanti diharapkan kalian mampu untuk memahami tempat di mana dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena nanti ada 2 tempat gitu ya. Dalam artian satu tempat itu direncanakan untuk dilakukan proklamasi di situ, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya dipindah kayak gitu ke tempat yang lain. Nah, itu 2 tempat itu setidaknya harus kalian pahami, kemudian alasannya kenapa dilakukan pemindahan itu. Yang selanjutnya sambutan rakyat terhadap proklamasi. Nah, disajikan deskripsi tentang pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada. Kemudian nanti diharapkan kalian mampu untuk menganalisis
pelaksanaan rapat tersebut bagi kelangsungan kemerdekaan. Yang selanjutnya pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, itu disajikan deskripsi tentang pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tentang status Yogyakarta ini sebagai daerah istimewa. Kemudian nanti kalian diharapkan mampu menganalisis makna pernyataan tersebut bagi kesatuan bangsa. Nah, itu kan pada saat di kelas saya juga sudah kasih spilannya, itu ada di buku paket juga. Nah, itu sebagai dasar, sebagai alasan kenapa Yogyakarta itu diberikan status sebagai daerah istimewa oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang selanjutnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia nanti akan disajikan kaitannya dengan seberapa bermaknakah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bagi Republik Indonesia, dan apa yang dimaksud sebagai jembatan emas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan itu. Kemudian materi selanjutnya ini tentang menganalisis peristiwa pembentukan pemerintah pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nanti akan disajikan tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kalian bisa menyebutkan fungsi ya dan tugas utama dari PPKI itu sendiri. Kemudian perubahan tugas Komite Nasional Indonesia atau KNIP Pusat ya. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, kalian nanti bisa memahami dan menganalisis mengenai tugas legislatif pada KNIP, karena ini adalah lembaga legislatif atau sekarang kita kenal dengan DPR gitu ya, yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Nah, nanti di situ dalam sidang PPKI kan ada 3 kali sidang ya. Sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu yang harus kalian pahami. Sidang pertama menghasilkan apa, sidang kedua menghasilkan apa, kemudian sidang ketiga itu menghasilkan apa. Nah, di sini untuk tanggal 19 Agustus 1945 nanti coba kalian pahami apa sih agenda utama pada rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 itu. Kemudian sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 ini kaitannya dengan pembentukan provinsi di Indonesia. Nah, berdasarkan rapat PPKI. Mungkin nanti bisa berupa pertanyaan ada berapa provinsi ataupun provinsi mana saja kayak gitu yang dihasilkan pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 itu. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus. Nah, kalian diharapkan juga mengetahui agenda utamanya apa. Kemudian dari sidang tanggal 22 Agustus 1945 itu kalian juga diharapkan dapat mengetahui alasan dari pembentukan PKR ya. PKR yang dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Badan Keamanan Rakyat gitu ya, itu PKR. Kemudian pembentukan pemerintah RI. Nah, nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melengkapi tatanan kehidupan kenegaraan. Menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh lain sekitar proklamasi. Ini kemarin kalian sudah diharapkan membuat podcast gitu ya dari 2 tokoh sentral itu. Tapi selain 2 tokoh sentral itu, nanti silahkan kalian juga pahami, kalian juga analisis gitu ya. Nilai teladan apa dari tokoh-tokoh sekitar proklamasi itu, sekitar sang proklamator itu. Nanti bisa ada PM Diah, kemudian Sayuti Melik, Latif Hidayatdiningrat,
Soekarni, Kartodiwiryo, kemudian ada Ahmad Subarjo. Ini tokoh yang paling sentral dalam peristiwa Rengas Dengklok, karena beliau sebagai penjembatan antara golongan tua dan golongan muda. Itu ada di LKS peran-peran beliau, tokoh-tokoh sekitar proklamasi, silakan kalian pahami, kemudian kalian analisis bagaimana perannya, nilai-nilai teladan apa yang dapat diambil dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ini adalah yang terakhir, materi terakhir atau bab terakhir di semester 2, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan kedatangan tentara sekutu dan nikah. Karena kita ketahui bersama bahwa walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti bahwa sudah tidak ada ancaman ya yang merongrong kembali, yang menginginkan kembali berkuasa di Indonesia, di mana ancaman itu nanti bisa berasal dari luar, kemudian bisa berasal dari dalam, gitu ya. Adanya pemberontakan dan sebagainya. Oke. Yang pertama, katanya dengan kedatangan tentara sekutu dan nikah, itu diharapkan nanti kalian mampu untuk menganalisis perbandingan tugas utama sekutu secara formal sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Sir Philip Christensen dengan niat itu ya, niat yang tersembunyi berdasarkan perjanjian rahasia dengan pihak Belanda atau nikahnya itu. Kemudian yang selanjutnya pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, di mana di sana terjadi kontak fisik antara tentara Jepang dan para pejuang pasca kemerdekaan. Kemudian diharapkan juga kalian bisa menganalisis mengenai apa sih sebenarnya latar belakang dari terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang tersebut. Kemudian peristiwa 10 November di Surabaya. Ini diharapkan kalian bisa menganalisis hubungan antara peristiwa 10 November di Surabaya dengan alasan keputusan pemerintah dalam menjadikan tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan atau diperingati sebagai Hari Pahlawan. Alasannya apa? Gitu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah momentum di mana 1 tahun sekali setiap tanggal 10 November itu dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Itu karena ada peristiwa luar biasa apa yang terjadi di Surabaya khususnya. Kemudian pertempuran Palagan Ambarawa. Nah, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis makna strategi peristiwa tersebut dalam sistem pertahanan Indonesia waktu itu. Karena di Palagan Ambarawa itu nanti ada tokoh TKR yang terkenal, yaitu Jenderal Besar Sudirman. Nah, yang menerapkan strategi supit urang sehingga berhasil mengepung ya Belanda ya, dan kemudian membuat Belanda akhirnya mundur dari Palagan Ambarawa Magelang itu ke Semarang. Peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis makna strategi tentang pembakaran ya di Bandung Selatan ya, oleh para pemuda Bandung. Itu alasannya kenapa dan apa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi. Pertempuran Medan Area. Nah, nanti kaitannya dengan deskripsi tentang kedatangan tentara sekutu dan nikah di Medan. Kemudian menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Medan Area tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah perjuangan secara diplomatik. Kalau yang tadi itu adalah perjuangan secara fisik gitu ya, secara kontak senjata. Ini adalah perjuangan secara diplomatik. Salah satunya adalah nanti yang dimungkinkan muncul adalah perundingan Linggarjati. Nah, diharapkan kalian bisa
memahami apa sih isi pokok dari hasil perundingan Linggarjati tersebut. Kemudian ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, itu pembentukan PDRI. Nah, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis usaha pemerintah dalam pembentukan PDRI. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ya. Nanti akan dideskripsikan atau disajikan deskripsi singkat tentang serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian Peserta didik menjelaskan arti penting peristiwa itu bagi kelanjutan perjuangan Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia itu ya. Konferensi Intern Indonesia ini nanti diharapkan kalian bisa menyampaikan atau menjelaskan apa sih tujuan dari pelaksanaan konferensi tersebut. Yang selanjutnya konferensi meja bundar KMB. Nah, diharapkan kalian mengetahui, memahami arti penting dari KMB bagi tegaknya kedaulatan Indonesia. Kemudian isi dari hasil KMB itu apa saja. Dan yang terakhir ini kembalinya RI menjadi bentuk NKRI. Karena kita ketahui bersama dalam perjalanan awal kemerdekaan Indonesia pernah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat juga. Nah, terus kemudian kembali menjadi NKRI. Nah, nanti diharapkan kalian dapat mengemukakan pendapat tentang kembalinya bentuk NKRI tersebut disertai dengan argumentasi yang logis. Apakah sudah pas? Kemudian alasan kenapa NKRI itu adalah yang paling pas bagi bangsa Indonesia. Baik, itu untuk kisi-kisinya. Semuanya berasal dari semester 2. Silahkan kalian pahami, pelajari lebih dalam lagi tentang materi esensial yang tadi sudah disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.